Kamu sering ada masalah sama polisi. Orang-orang terus berdatangan ngerubunin kita. Ini apa? Dan di sini selalu ada polisi 24 jam gara-gara hal kayak gini. Jadi menurut kamu, semua orang di sini pernah punya masalah di rumah atau sama keluarganya? Kamu punya harapan buat masa depan? Hari ini kita bakal ketemu remaja-remaja tunawisma di Jepang yang dikenal sebagai anak-anak Toyoko. Mereka ini anak-anak umur 12-18 tahun yang milih ninggalin rumah buat hidup di jalanan dan gabung sama kelompok yang ngerti perasaan mereka. Mereka susah buat didekati dan Jepang juga cenderung nutupin keberadaan mereka. Yuk kita coba cari tahu. Dari info yang aku dapat, anak-anak Toyoko biasa ngumpul di tempat namanya Sin City Square. Sekarang kita kesana buat lihat langsung. Kita harus ingat kalau ini tempat yang lumayan bahaya, bukan karena kekerasan, tapi karena banyak bisnis ilegal di sini, dari prostitusi sampai penipuan ke turis. Ada satu hal yang bikin aku khawatir. Belakangan ini tempat mereka biasa ngumpul dipasangin pagar. Jadi mereka nggak bisa nongkrong di sana lagi. Mereka kayak diusir. Bahkan ada polisi nyamar jadi YouTuber pakai baju santai biar bisa nebak umur mereka dan ngusir balik ke rumah. Ayo kita lihat apa yang bakal kita temuin di sana. Pas jalan kita lihat banyak poster kayak gini dan aku cukup kaget juga. Isinya cowok-cowok ganteng yang nawarin jasa buat nemenin cewek, bukan buat hal seksual ya. Cuma buat ngobrol, makan atau ngabisin waktu bareng aja kayak gitu. Ini adalah sesuatu yang pemerintah nggak sembunyiin, malah kayaknya dibanggain. Pas makin deket ke alun-alun, suasananya mulai kerasa beda. Orang tidur di jalan, mabuk, pakai narkoba, PSK nawarin jasa ke depan polisi, macam-macam usaha, dan sampah di mana-mana. Nggak lama kemudian, kita tahu udah sampai pas lihat ini. Anak-anak yang lagi nongkrong di latar itu kemungkinan besar mereka anak-anak umur 12-17 tahun yang sekarang dikenal banget di internet. Iya, internet. Yuk kita coba ngobrol sama mereka. Kita di sini bareng Naoki, seorang cowok Jepang yang udah tinggal di sini seumur hidup. Dia bakal bantu kita terjemahin dan ngobrol sama mereka. Ayo, asal kalian tahu, fenomena ini lumayan gila sih. Maksudku, anak-anak seumur itu hidup di sini. Kita muter-muter dulu sebentar, ngamatin, terus tiba-tiba lihat dua cewek duduk di tanah. Kita mutusin buat nyamperin dan nanya-nanya dikit. Nama kalian siapa? Kalian tinggal di sini? Dan kenapa tinggal di sini? Sudah berapa lama kalian hidup di jalan? Terus kenapa kalian mutusin buat datang ke sini? Kalian masih sekolah? Kemungkinan mereka bohong soal umur supaya nggak ada masalah. Tapi menurutku sih mereka kelihatannya kayak umur 14 atau 15 tahun. Kalian dapat uang dari mana? Jadi cewek ini bilang dia lakukan papakatsu, yang artinya dia keluar warung cowok-cowok tua buat makan, belanja atau nonton dan dapat uang sebagai gantinya. Biasanya sih ujung-ujungnya ada hubungan seksual juga. Kalian bagian dari anak-anak Toyoko kan? Suka nggak dipanggil gitu? Jadi menurut kalian semua orang bisa aja datang dan gabung? Kenapa disebut anak-anak Toyoko? Dulu ada stasiun namanya Toyoko di Shibuya, distrik sebelah sini, tempat anak-anak muda sering ngumpul. Suasananya mirip kayak yang kita lihat di sini, makanya mereka dikasih nama itu. Ada juga teori lain, banyak orang Jepang nyebutnya gedung ini Toho Cinema sebagai Toyoko. Mereka bilang Toyoko karena ini Toho dan Yoko, artinya rebahan dalam bahasa Jepang. Banyak orang datang ke sini buat rebahan di Toho, jadi Toyoko. Kalian pernah ada masalah sama polisi? Terus mereka bilang apa? Kalian minum alkohol atau pakai obat-obatan? Pas lagi suruh ngobrol, beberapa teman mereka kemudian datang. Kupikir mereka bakal cabut, tapi sebelum itu aku ajak mereka duduk dulu. Nama kalian siapa? Udah berapa lama kalian di jalan? Kalian tinggal di sini? Kalian tinggal di mana? Terus, ayo sini. Orang-orang terus berdatangan. Mereka ngerebunin kita dan ini rame banget. Cewek ini contohnya punya banyak bekas luka di kakinya. Mungkin karena dia pernah coba bunuh diri. Dan cowok ini juga sama, di lengannya banyak bekas sayatan. Kelihatan banget ya penderitaan anak-anak di Toyoko ini. Banyak dari mereka punya akun TikTok yang view-nya tinggi sekali, yang bikin remaja lain jadi iri atau pengen jadi kayak mereka juga. Ini bikin muncul semacam idealisasi juga ya. Umur kamu berapa? 18? Oke, kamu masih sekolah? Cowok ini baik banget dan pengen kenalan lebih jauh sama kita. Aku cek IG-nya sebentar dan ini beberapa foto yang dia bagiin biar kamu bisa kebayang gimana kehidupan sehari-harinya. Tapi dia jelas nggak kelihatan kayak anak umur 18. Dia sempat mikir dulu, jawabnya kayak lebih muda aja. Keren.
kita bisa lihat mereka semua agak mabuk, having fun bareng, nyoba kabur dari kenyataan. Karena ini adalah hari Sabtu dan tempatnya ramai banget, jadi ada beberapa anak Toyoko yang mungkin belum sepenuhnya gabung sama kelompok ini, tapi lagi mikir buat ninggalin rumah dan ketemu teman-temannya. Makanya suasananya ramai banget hari ini. Dan kamu nyari apa sih sebenarnya tinggal di jalan kayak gini? 同じような津田ようにした仲間と一緒にこう楽しくワイワイやるのが一番楽しい。 Jadi menurut kamu, semua orang di sini pernah punya masalah di rumah atau sama keluarga mereka? そうですね。あとまあ地元暇で来たりとかそういう人もいたり、あとなんかこう結構ヤクザとかヤンキーとかそういう人も結構いる感じです。 Terus biasanya pakai narkoba apa aja sih di sini? Dia bilang yang paling sering itu alkohol sama ganja, tapi ada juga yang pakai pil, kokain, dan narkoba sejenisnya. Ini nunjukin betapa seriusnya situasi di sini. Anak-anak yang benar-benar kehilangan arah dalam hidupnya datang ke sini cuma buat cari teman dan ngisi waktu. Ini ngeri banget sih. Setelah ngobrol ini, aku mulai paham kenapa mereka datang ke sini. Dari luar emang kelihatan aneh. Orang-orang yang punya rumah yang seharusnya bisa hidup normal, malah ninggalin semuanya, berhenti sekolah, ninggalin pendidikan, bahkan sampai terjerumus ke prostitusi cuma buat ada di sini. Tapi kalau kamu ngerasa sendirian banget di masyarakat yang super sepi kayak di Jepang, punya teman ngerasa jadi bagian dari sesuatu dan bisa lepas dari penderitaan di rumah, kadang itu rasanya kayak solusi terbaiknya. Dan makin lama kita ngobrol sama mereka, makin kita ngerti mereka. Terus kamu mau ngomong apa ke orang-orang yang anggap ini salah atau bilang kamu harus ikut sistem yang normal? なんだろう、まあ、別に好きに言っとけばいいと思うし、まあ、ただそれでなんか居場所を奪うってことをするのだけは絶対やめてほしいし、まあそういうなんかこう現になんかそういうなんか家庭環境とかそういう問題がある子に対して救済措置がない時点で、まあそういう現状を打破するの無理かなってことはすごく思います。 Tempat ini yang bikin mereka tetap bertahan hidup. Tanpa ini mungkin mereka udah nggak ada lagi di dunia ini. Terus menurut kamu gimana soal polisi yang suka ngusir kalian atau bikin hidup kalian susah? Emang jadi makin parah ya? Fuck. Terus kenapa kamu pakai masker buat nutupin wajah? この話していこう。 Ini hal yang umum banget di kalangan anak-anak Toyoko. Meski mereka suka pakai kostum animasi atau cosplay, mereka sebenarnya pemalu dan gak pede. Jadi mereka nutupin diri pakai masker dan selalu berusaha sembunyiin diri. Menurut kamu gimana soal tekanan sosial di Jepang? なんかもっとなんか自由でやるべきだと思うし、なんか日本人ってハグとか全然しないけど親とか全然ハグすべきだと思うし、なんかこう人との距離感すごいから、なんかもう少し人との距離感が縮まればいいなと思ってたりします。あともう少し障害者とかそういうなんか精神疾患系にある人がもう少し社会的になんか活躍できるような社会になっていけばなってすごいなと思います。 Boleh kita lihat ini? Ini apa? ベストカット、ポンジャージ、これから何かってとか、ベストカットとポンジャーやってっても伝えてほしい。 Ini bikin aku kaget banget. Anak yang kasihan, minta pertolongan secara terbuka, punya hubungan buruk sama orang tua, padahal dia kelihatan anak baik banget, tapi dia kepikiran buat nyakitin diri sendiri, buat ngurangin rasa sakitnya. Tapi kamu yang lakuin itu sendiri. 自分で、嘘、まあ自分でもやったし、彼女にもやってもらった。 Tadi udah sempet aku sebut juga, di alun-alun ini selalu ada polisi karena anak-anak Toyoko ini hidup bareng sama para tunawisma dewasa. Orang-orang yang karena nasib hidup jadi nggak punya rumah dan terpaksa tinggal di sini. Jadi tempat ini sering jadi sumber masalah dari anak-anak Toyoko juga. Mereka juga suka bikin ulah, teriak-teriak, manjat tiang lampu, nyalain api, kayak yang kamu lihat di sini. Makanya polisi selalu berjaga 24 jam di sini. Hal paling menarik dari semua ini adalah remaja lain di Jepang malah ngelihat gerakan ini sebagai sesuatu yang keren. Buat banyak orang, anak-anak Toyoko ini jadi panutan karena berani lakuin hal-hal yang mereka sendiri nggak berani. Di umur segini, pesta, nongkrong di jalanan, dan mabuk-mabukan tuh lagi tren banget ya. Tapi sebenarnya ini semua cuma gambaran yang diidealkan. Nyatanya tinggal di sini tuh berarti nggak punya masa depan. Tidur di jalanan, penuh rasa nggak aman, dan banyak banget masalahnya. Kita terus mencoba ngobrol sama remaja-remaja lain, tapi sayangnya semuanya nolak. Pas lagi nanya-nanya, kita ketemu dua anak muda yang bilang mereka bukan Toyoko yang asli. Mereka nggak tinggal di sini, cuma kadang datang aja buat ikut pestanya. Ini juga cukup sering terjadi sih, jadi kita terus cari sampai akhirnya nemu cowok ini juga. Nama kamu siapa? Namanya Rikus. Udah berapa lama kamu tinggal di jalanan? 2ヶ月ぐらい。 Wah, terus kenapa kamu mutusin datang ke sini? 暇できてたら楽しくなってずっとここにいる感じです。 Kamu punya hubungan yang baik sama keluarga? 人は問題はないんですけど、 Terus kamu udah mutusin tinggal beneran di sini atau cuma datang あ sekali? っちにホテル街があって、みんなは夜になるとあっちのホテルに泊まる感じです。 Mereka nggak tidur di い jalanan? る人はまあ、あっちの方に何人かいるんですけど、 Di hotel, kamu sekamar sama orang lain? まあ、シェアする人もいるし、Semalam di hotel habis 1日 berapa? 5000円ぐらい。
Terus kamu dapat uang dari mana? Dia cari uang dengan cara ilegal. Kita bisa bayangin sendiri. Dunia yang gelap. Kalau kamu bisa kasih pesan ke orang-orang, kamu mau bilang apa? まあ、子供にとっては楽しい場所なんで、そうですね。 Polisi sering gangguin kamu. 警察もあんまりちゃんと仕事してないんで。 Ngapain aja sepanjang hari? で、お酒飲んだりだとか、あっちの方でみんなでご飯食べたりとか。 Kamu punya harapan buat masa depan? あ、なんもないっす。 Nggak punya mimpi? なんで、 Mereka hidup di masa sekarang. Kamu percaya Tuhan atau agama も apa? うないっす。 Ada juga yang bilang buat mereka yang nggak mampu bayar hotel karena harganya lumayan mahal, mereka bisa sewa cybercat. Sekitar $15, mereka bisa nginep semalam di tempat yang hangat. Ukurannya sekitar 2-3 meter persegi kayak kita lihat ini. Dapat minum sepuasnya, kadang bahkan ada makanan juga. Kalau mereka lagi punya uang, ini oke. Aku nggak bohong, pas pertama kali dengar soal anak-anak Toyoko, aku mikirnya negatif banget. Tapi setelah habisin malam di sini, aku sadar mereka cuma remaja yang lagi menderita. Dan tempat ini jadi tempat perlindungan mereka. Pada akhirnya kita semua cuma pingin nemuin tempat kita di dunia ini, supaya bisa bahagia dan gak menderita. Yang harus kita tanya adalah, harusnya situasi kayak gini gak ada sih. Harusnya ada tempat penampungan buat anak-anak yang butuh bantuan kan? Aku harap kamu suka videonya, dan boleh dong tinggalin komentar buat kasih pendapatmu. Jadi ini adalah salah satu sisi gelap Jepang, dan menurutku ini menarik banget buat dibagi ke kalian semua. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan ingat kalau kita semua itu adalah manusia. Dadah!